Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan beberapa waktu ini mendengar begitu banyak konsep keselamatan yang ditawarkan oleh pendeta-pendeta, oleh orang-orang Kristen di sosial media. Dan beberapa hal tentang keselamatan itu bertentangan dengan Alkitab. Oleh karena itu pada siang hari ini mari kita belajar supaya iman kita tentang keselamatan itu bisa sesuai dengan firman Tuhan dan kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang berkembang di luar sana, ajaran-ajaran yang menyimpang dari doktrin-doktrin yang Gereja Isa Al-Masih pegang saat miliki, melainkan kita tetap pada kebenaran firman Tuhan dan memiliki doktrin ajaran iman yang kuat di dalam hidup kita. Nah, mari kita akan belajar di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saya ulangi sekali lagi. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kerajaan sorga. Kemudian ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara, di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga, kalau kita berbicara tentang keselamatan, dengan tegas Efesus pasal 2 ayat 6, 8, dan 9 mengatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian, saudara. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan kita diselamatkan karena kasih karunia. Alkitab berkata keselamatan yang kita peroleh, kerajaan sorga yang kita peroleh itu bukan jerih lelah kita, bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, melainkan keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah atau kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa keselamatan bisa didapatkan di luar Kristus, itu merupakan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa memfilter setiap pengajaran yang ada di sosial media berkaitan dengan keselamatan. Saya mau tegaskan, kalau ada yang mengatakan keselamatan kerajaan sorga bisa kita peroleh di luar Yesus, itu merupakan ajaran sesat. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan kerajaan sorga hanya kita peroleh di dalam Yesus. Keselamatan atau kerajaan sorga tidak bisa kita dapatkan melalui perbuatan baik kita, melalui amal kita, melainkan keselamatan hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik bukan merupakan kendaraan untuk kita mendapat kerajaan sorga, tetapi Yesus merupakan kendaraan untuk kita mendapat sorga. Perbuatan baik adalah respon kita setelah kita menerima keselamatan. Jadi jangan terbalik. Oleh karena itu saya menghimbau untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dan TPI-TPI yang ada di dalam pengajaran yang begitu banyak di sosial media yang mengatakan bahwa keselamatan bisa kita peroleh di luar Yesus asal kita berbuat baik, itu tidak benar. Dan kita belajar bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita masuk surga, kita terima surga bukan karena perbuatan, tetapi karena pengampunan kasih karunia dari Yesus. Manusia tidak bisa berusaha mendapatkan keselamatan dengan perbuatan baiknya, karena manusia pada hakikatnya suka berbuat dosa. Nah saudara, saya akan memberikan ilustrasi yang menguatkan, yang memberikan gambaran kepada kita bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh di dalam Yesus. Nah saudara, ini adalah manusia dan ini adalah dosa.
Ketika manusia diciptakan Tuhan, manusia jatuh di dalam dosa, sehingga hatinya yang murni, hatinya yang putih mulai terkotori oleh dosa. Dan hidup manusia jadi penuh dengan dosa. Manusia melalui kehidupannya mulai suka berbohong, mulai suka melanggar firman Tuhan, mulai suka menyakiti sesama. Bahkan Alkitab berkata dosa itu bukan cuma tindakan, saudara, dimensinya. Dosa itu juga berbicara tentang kalau kita tahu itu baik tapi kita tidak lakukan, itu juga dosa. Saudara, berapa banyak kita tahu bahwa hal itu baik tapi kita nggak lakukan? Berapa banyak juga dosa kita? Kita tahu membuang sampah pada tempatnya itu baik tapi kadang kita nggak lakukan. Kita tahu bahwa ketika kita memberi itu baik, tetapi ketika kita mau memberi kita batal melakukannya. Berapa dosa yang kita lakukan? Itu yang di dimensi pikiran. Belum lagi yang di dimensi tindakan. Kadang kita menyakiti orang lain melalui perkataan kita. Kadang kita broadcast hal-hal yang membuat orang lain sensitif. Kadang kita chatting orang dengan bahasa yang kasar. Kadang kita perlakukan sesama dengan gak baik. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Dan karena manusia banyak dosa, maka manusia nggak bisa selamat ke kerajaan sorga. Karena kalau mau akses ke kerajaan sorga, hati manusia harus putih dan bersih. Sorga tidak menerima 0,001% dosa di dalam hidup manusia. Siapa yang hidupnya mengandung dosa akan tertolak di sorga. Karena sorga berbicara tentang kediaman Allah, tentang di mana tidak ada dosa di situ. Manusia tidak bisa menyucikan dirinya, saudara, karena dosa tetap nempel di dalam hidupnya. Seperti gelas ini tidak bisa membuat air yang kuning ini menjadi putih sendiri. Makanya itu perlu yang namanya Yesus Kristus yang bisa menyucikan hidup kita dari dosa, yang bisa membuat dosa hilang di dalam hidup kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita disucikan oleh Tuhan. Saudara lihat, hidup manusia jadi putih kembali. Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, tetapi engkau akan putih seperti bulu domba dan seperti salju. Nah saudara, mari kita belajar bahwa keselamatan hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amal baik yang saudara tabur itu cuma sebagai ucapan syukur kita, karena kita sudah nerima keselamatan dari Tuhan. Amal baik kita tidak bisa membuat kita akses di dalam kerajaan sorga. Yang bisa membuat kita akses ke dalam kerajaan sorga setelah kita mati adalah Yesus. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita memiliki pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.